Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Bagi kalian yang susah untuk menemukan di tema berapa, subtema berapa, pembelajaran berapa, dan kelas berapa, ya, di channel soalku, silakan coba kalian mencari ya. Di sini coba ditulis aja ya, soalku, ya kan? Setelah masuk silakan kalian klik. Nah, ya di sini ada lambang pencarian yang di dalam soalku di sini ada lambang pencarian ya. Nah, silakan kalian tulis saja tema berapa. Misalkan tema 1, ya kan? Sub tema 1. Kelas 2 misalkan ya, atau kelas 3, enter. Nah, di sini kalian langsung bisa menemukan itu, ya kan? Bisa kalian lihat. Nah, ini adalah subtema 1 pembelajaran 1 kelas 3 SD. Demikian ya. Kali ini kita akan belajar buku tema 3 subtema 1 pembelajaran 2 untuk kelas 3 SD. Ayo mengamati. Benda-benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Nah, berikut ini adalah benda-bendanya ya, mulai lemari, kursi, meja, bangku, rak, pensil atau pensil warna. Benda terbuat dari kayu. Nah, ini adalah benda terbuat kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bahan dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahannya benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wawancara di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Nah, tadi berapa tadi? Sekitar selama 2 hingga 4 minggu. Kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulannya adalah mudah dibentuk dan bisa bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahannya itu mudah terbakar atau tidak tahan api dan mudah diserang rayap atau serangga lainnya. Keempat, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, tadi adalah satunya meja, kursi, lemari, patung, figura, dan pintu.
Ayo menulis. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapin dengan gambar pada kotak berikut bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan di halaman 12 dan 13. Pertama, proses penebangan pohon. Kedua, ini adalah pengangkutan yang dari log, ya kan, bukan kayu untuk ke pabrik. Dan ini dipotong atau dibelah sesuai keinginannya mau dibuat apa. Dan ini adalah setelah dikeringkan, ya kan, setelah dijemur, bahan kayu siap untuk dibuat untuk membuat benda. Ayo mengamati, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu dan di kolom yang telah disediakan. Nah, berikut ini adalah tabelnya ya. 1 sampai 6. Meja, kegunaannya untuk alas menulis, belajar dan meletakkan barang. Kedua, kursi untuk duduk. Lemari untuk menyimpan baju, buku dan barang lainnya. 4, papan tulis untuk menulis. Pensil juga untuk menulis. Pintu untuk menutup atau membuka sebuah ruangan. Ayo berdiskusi. Di desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli membuat aliran terganggu. Hal ini menyebabkan air tergenang, akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut dengan penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Musyawarah bertujuan membahas bersama sesuatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bermusyawarah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah perlu ada tindakan atau sanksi tegas bagi mereka yang melakukan penebangan liar oleh penegak hukum. Kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan adalah lingkungan semakin rusak, udara juga panas karena yang disebut dengan pemanasan global, ya kan? Munculnya bencana seperti banjir atau tanah longsor, hewan kehilangan habitatnya atau tempat tinggalnya. Ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Cara mengembalikan hutan seperti semula adalah melakukan penanaman kembali atau reboisasi dan tidak menebang pohon sembarangan. Ayo bercerita. Kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. 1. Apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Ya, musyawarah yang kami lakukan berjalan dengan lancar. Kedua, apakah semua teman memberikan pendapat? Ya, semua teman memberikan pendapatnya. Ketiga, apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berikan alasanmu. Ya, saya setuju dengan hasil keputusan bersama karena ini adalah hasil musyawarah yang dilakukan bersama-sama. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apakah yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Ayo diskusikan bersama temanmu mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Karena musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai
keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ayo mencoba. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul bola, dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Gerakan dasar melempar. Nah, berikut ini adalah ada 3 contoh gerakan sesuai yang diinginkan, yaitu melempar, ya kan, dan menangkap, ya kan, seperti itu. Gerakan dasar menangkap bola, ya kan. Ini melempar tadi ya, maaf, melempar. Kalau ini menangkap bola. Nah, seperti ada gambar berikut ini. Tangannya sudah siap tertangkap dan sudah terkontrol, tidak lepas. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Nah, berikut ini caranya. Ada yang mereka melempar dengan ke atas dulu dan menangkapnya dengan cara menerima. Nah, ya kan, ada yang melempar dengan lurus dan ini menangkapnya dengan cara sedikit ke atas ke depan. Sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Demikian ya nak ya. Semoga mudah dimengerti dan bisa membantu para orang tua untuk lebih mudah mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.